Pada abad ke-7, Jazirah Arab adalah tempat perubahan politik dan sosial yang penting. Nabi Muhammad SAW, suar tauhid dan keadilan, sedang membangun komunitas baru di Madinah. Pada masa inilah Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Kristen Koptik muda, memasuki kehidupan Nabi. Dia dikirim sebagai hadiah kepada Nabi SAW oleh Muqis, penguasa Mesir. Praktik bertukar hadiah, termasuk budak atau selir, adalah kebiasaan pada masa itu. Kedatangan Maria di Madinah menandai awal babak baru dalam hidupnya. Dia dibawa ke masyarakat yang sangat berbeda dari masyarakatnya sendiri, dengan adat istiadat dan kepercayaannya sendiri. Nabi SAW, yang dikenal karena sifat welas asihnya, memastikan Maria diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Keyakinan Kristen Koptiknya diakui dan dihormati, sebuah bukti toleransi Nabi terhadap agama yang berbeda. Meskipun berada di negeri asing, Maria beradaptasi dengan kehidupan barunya di Madinah. Dia mengamati ajaran Nabi SAW, menyaksikan secara langsung prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang yang membentuk dasar komunitas Muslim yang baru lahir ini. Dia belajar tentang Islam, agama yang mengajarkan keesaan Tuhan dan persaudaraan seluruh umat manusia. Kehidupan Maria mengalami perubahan signifikan ketika dia melahirkan Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini meningkatkan statusnya di dalam rumah tangga. Keibuan memiliki tempat khusus dalam masyarakat Islam, dan Maria, sebagai ibu dari putra Nabi SAW, diperlakukan dengan lebih hormat dan terhormat. Kelahiran Ibrahim adalah peristiwa yang menggembirakan, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Nabi SAW. Namun tragedi terjadi ketika Ibrahim yang masih bayi meninggal dunia. Nabi SAW sangat berduka atas kehilangan putranya. Beliau sendiri yang melakukan upacara pemakaman untuk Ibrahim. Kesedihannya merupakan bukti cinta yang mendalam yang beliau miliki untuk anaknya. Maria juga patah hati. Terlepas dari kehilangan yang tragis ini, sangat penting untuk memahami konteks sejarah perbudakan pada masa Nabi SAW. Perbudakan adalah institusi sosial yang mengakar kuat, lazim di berbagai budaya dan masyarakat. Islam bagaimanapun memperkenalkan konsep revolusioner yang bertujuan untuk membongkar sistem ini secara bertahap. Nabi SAW mendorong pembebasan budak sebagai tindakan yang bajik. Lebih lanjut, Islam menekankan perlakuan etis terhadap budak, melarang segala bentuk pelecehan atau penghinaan. Mereka harus diperlakukan hormat dan baik hati, kemanusiaan mereka diakui dan dihargai. Ini adalah perubahan radikal dari norma-norma yang berlaku pada saat itu, di mana budak sering diperlakukan hanya sebagai barang milik. Beberapa kritikus yang kurang memahami konteks sejarah telah membuat tuduhan terhadap Nabi SAW mengenai hubungannya dengan Maria. Tuduhan ini berasal dari kesalahpahaman tentang norma dan praktik sosial di Arab abad ke-7. Penting untuk diingat bahwa poligami, meskipun tidak diterima secara universal saat ini, adalah praktik umum di era itu. Lebih penting lagi, tuduhan ini mengabaikan karakter Nabi SAW yang konsisten dalam memperlakukan orang dengan hormat terlepas dari status sosial mereka. Dia menantang tatanan sosial yang ada dengan mengadvokasi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Interaksinya dengan Maria selalu ditandai dengan rasa hormat, kasih sayang, dan pengakuan atas pilihannya. Dia tidak memaksakan Islam kepadanya, dan dia memilih untuk masuk Islam kemudian. Kehidupan Nabi SAW berfungsi sebagai teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Perlakuannya terhadap Maria Al-Qibtiyah menjadi bukti karakternya, menyoroti komitmennya terhadap keadilan, kasih sayang, dan perlakuan etis terhadap semua. Memahami konteks sejarah dan perilaku teladan Nabi SAW sangat penting dalam menyangkal kesalahpahaman dan menghargai esensi sejati ajarannya.